Halo everyone, balik lagi sama gua Ruli Agustin. Di kesempatan kali ini gua akan memberikan literatur atau cara perizinan beralkohol untuk teman-teman atau yang biasa kita sebut itu SKPL. Nah, ini disusun sama diri gua sendiri, Ruli Agustin, untuk kantor gue yaitu paradoxlegal.com. Paradoxlegal.com ini apa sih Bang? Ini kantor di mana gua sekarang bekerja. Nah, isinya tuh ngurusin perizinan. Perizinan apa sih Bang? Izin apapun yang bisa kita urus, jadi kita urus. Jadi nanti kita akan buka sesi konsultasi dulu apa aja yang teman-teman butuh. Nanti ketika kita bisa untuk ngurusnya pasti kita sanggupin, tapi kalau kita nggak bisa biasanya kita bilang enggak, karena gua nggak mau menerima banyak job tapi gua nggak bisa gitu. Nah, ini adalah kantor gua, jadi kalau teman-teman misalkan mau ngurus perizinan bisa masuk ke www.paradoxlegal.com kalau memang butuh. Nah, kalau misalkan ribet, misalkan teman-teman bilang ribet Bang masuk web lu, atau ribet lah untuk nge-web karena gua orangnya jadul, ya teman-teman bisa langsung aja kontak gue secara personal di WhatsApp. Di bawah udah gue tulis nomor pribadi gue. Nah, SKPL ini sebelum kita masuk, gue akan membagi seperti biasa ya. Gue kan kalau ngebahas sesuatu itu harus pakai roadmap. Nah, roadmapnya supaya teman-teman nggak tersesat. Nah, di sini gue membagi ke 6 pembahasan kali ini. Yang pertama itu ada pengertian dari SKPL. Yang kedua ada jenis. Yang ketiga ada dokumen apa aja yang dibutuhkan dalam proses perizinannya. Yang keempat ada sistem perizinan, yang kelima ada tahapan perizinan, yang keenam ada estimasi waktu daripada perizinan. Kita masuk ke yang pertama, teman-teman. Yang pertama, SKPL ini apa sih Bang? SKPL adalah surat keterangan langsung penjual alkohol, teman-teman. Dengan kata lain, kalau teman-teman misalkan jualan alkohol, pengecer gitu kan, maka teman-teman harus punya SKPL. Nah, SKPL ini harus ada syarat yang awal dulu. NIB-nya selesain dulu. NIB-nya harus ada 3 satu di antara 3 daripada tempat hiburan. Contoh, ada restoran, karaoke, atau bar. Jadi di antara 3 ini teman-teman harus punya satu KBLI yang sesuai sama ini, karena kalau di luar ini pasti akan ditolak. Nah, karena di luar ini nggak diperbolehkan sama sistem daripada Kemendak ataupun PTSP. Nah, jadi teman-teman itu yang dimaksud dengan SKPL. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, jenis-jenis SKPL. Jenis-jenis SKPL itu ada 2, teman-teman. Ada SKPLA. SKPLA ini untuk kadar minuman beralkohol yang 1-5%. Nggak boleh melebihi daripada kadar tersebut. Kalau lebih, dia masuknya ke BC. SKPL BC itu jenisnya, dia kalau B itu 5% ke atas sampai dengan 20%. Nah, ada yang SKPL C. Nah, dia 20+, yaitu 20% sampai dengan 55%. Nah, ini nggak diurus berbeda, teman-teman. Jadi dia nyatu. Jadi kalau A itu sendiri, BC itu dia udah nyatu B sama C. Jadi kalau teman-teman ngurus BC, maka teman-teman bisa langsung menjual dua-duanya. 20% sampai dengan 55%, 5% sampai dengan 20%. Nah, ini jadi enaknya BC dibanding A. Nah, itulah untuk SKPL atau jenis-jenis SKPL. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengurus SKPLA. Yang pertama ada legality perusahaan. Legality perusahaan itu dari akta, SK Kumham, NPWP-PT, sampai dengan NIB. Nah, itu adalah legality daripada perusahaan. Nah, kemudian ada surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata setempat. Jadi isi suratnya itu sekiranya begini, teman. Isi suratnya itu bahwa Dinas Pariwisata merekomendasikan teman-teman punya PT atau CV, dia punya tempat usaha berupa restoran, bar, atau karaoke. Itu isi surat rekomendasi daripada Dinas Pariwisatanya. Jadi ini teman-teman mesti harus cari terlebih dahulu. Nah, kemudian ada dokumen teknis penjualan. Dokumen teknis penjualan itu teman-teman harus merampungkan bagaimana penjualan itu terjadi selama setahun ke depan, karena nanti ada laporan tiap tahun gitu. Kemudian ada data penanggung jawab. Data penanggung jawab itu harus di luar daripada si direksi maupun komisaris. Jadi dia penanggung jawab di bar atau karaoke atau restoran. Itu adalah data penanggung jawab. Yang kelima, ada sertifikat standar restoran, bar, karaoke yang telah terverifikasi. Bang, kalau belum terverifikasi gimana? Itu nggak bisa. Harus diverifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keenam, ada surat penunjukan dari distributor. Jadi sebelum teman-teman membuat izin, teman-teman udah harus tahu terlebih dahulu PT mana atau perusahaan mana yang akan menyuplai alkohol ke teman-teman. Kalau sudah dapat, maka dia harus mengeluarkan ini surat penunjukan distributor. Jadi nunjuk teman-teman bahwa teman-teman nih penjual langsung. Nah, yang nyuplai itu dia. Itu isi suratnya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian
apa sih dokumen yang diperlukan dalam pembuatan SKPLBC? Yang pertama ada data penanggung jawab. Nah, data penanggung jawab itu di luar direksi dan komisaris. Yang kedua ada sertifikat standar restoran atau bar atau karaoke yang telah terverifikasi. Yang ketiga ada surat penunjukan daripada distributor, yang tadi agak-agak mirip lah. Nah, yang keempat ada legality dari perusahaan atau legalitas, yang tadi gue udah singgung. Nah, yang kelima ada dokumen teknis penjualan. Dokumen teknis penjualan itu dirakit lah sama kita sendiri. Nah, kemudian sistem perizinannya itu gimana sih Bang? Sistem perizinannya ada dua cara teman-teman. Kalau SKPLA itu dilakukan melalui sistem Kemendak dan melalui persetujuan Kemendak, jadi dia diaturnya sama pemerintah pusat. Nah, ada SKPLBC. Kalau SKPLBC itu dilakukan melalui sistem PTSP setempat dan persetujuan daerah. Jadi dia nggak ke pusat, dia adanya di daerah di PTSP. Sama-sama dua-duanya melalui PBUU, DOSS RBA, tapi approvalnya beda. Nah, kemudian tahapan perizinan daripada SKPLA. Kalau SKPLA itu pertama pendaftaran, yang kedua ada evaluasi koordinator, yang ketiga persetujuan direktur. Nah, kemudian estimasi waktunya berapa lama sih Bang kalau untuk SKPLA? Setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka dia paling cepat tuh 3 hari. Kalau ada yang terlambatnya itu 7 hari teman-teman, paling lambat 7 hari kerja ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pasca dokumen dinyatakan lengkap? Jadi teman-teman kalau dokumennya nggak lengkap-lengkap, maka 3 hari ini atau 7 hari ini nggak dihitung jalan. Nah, lengkap dulu baru dihitung jalan sama mereka. Kalau belum lengkap maka tidak dinyatakan jalan. Nah, ini hari kerja ya. Hari kerja itu dihitungnya cuma Senin sampai Jumat gitu. Ini untuk estimasi waktu SKPLA. Nah, kemudian ada tahapan perizinan daripada SKPL B dan C. SKPL B dan C itu pendaftaran, proses evaluasi sampai persetujuan kepala PTSP. Nah, estimasi waktunya kurang lebih sama teman-teman. Pasca dokumen dinyatakan lengkap, paling lambat itu 3 hari, paling cepat itu 3 hari, paling lambat itu 7 hari kerja gitu. Jadi dihitung Senin sampai Jumat aja. Nah, jadi segitu aja yang bisa gue sampaikan kurang lebih. Kalau teman-teman misalkan membutuhkan pengurusan perizinan, bisa langsung masuk ke website gue Paradox Legal, atau bisa kontak gue langsung di 08138415757577 untuk pengurusan segala jenis perizinan. Nah, sebelum masuk ke deal perizinannya, nanti pasti gue akan bilang terlebih dahulu gue bisa atau enggak. Kalau enggak, pasti gue tolak. Kalau bisa, pasti akan gue lakukan. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di perizinan-perizinan selanjutnya. Dadah.